Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamiraka wa nawahik warzuqna faman na'lamu kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika faya arhamar rahimin. Wa bis sanadil muttasil ma'alif hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana rutin setiap malam Sabtu malam kita adakan kegiatan sama-sama mempelajari kitab tafsir Jalalain. Pada malam hari ini insyaallah jatuh pada ayat 208 surat Al-Baqarah. Namun biasa sebelumnya kita ingatkan agar duduk kita di sini mendapatkan tambahan pahala dari Allah. Mari kita niati dengan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Ayat ini banyak sekali para dai menyampaikan dengan arti letterlek atau arti yang tidak disesuaikan antara lafaz mufrad dengan jamaknya. Lafal as-silmi mufrad, kafah jamak. Kemudian secara akal yang diundang ini adalah orang mukmin. Insya Allah kalau mukmin sudah muslim. Sedangkan di sini kata-katanya, wahai orang-orang yang beriman, laksanakan syariat Islam dengan secara utuh. Ini banyak sekali para dai menafsirkan seperti itu. Memang ayat ini diturunkan oleh salah satu sahabat yang namanya Abdullah ibnu Salam, di mana setelah masuk Islam dia masih melakukan ritual-ritual di luar Islam. Mungkin kayak orang Indramayu, ada sedekah bumi, sedekah langit telaka. Sebenarnya kalau sedekah bumi harus ada sedekah langit, masih ada ngunjung. Nah mungkin itu arahnya. Tetapi kalau dilihat daripada mufradatul lafzi, segi lafadznya, di sini yang dipanggil adalah orang yang beriman. Berarti kalau orang beriman ya sudah muslim. Kok masih suruh melaksanakan syariat Islam dengan secara utuh? Ternyata saya pelajari dari beberapa tafsir bahwa arti yang dimaksud oleh ayat ini menurut sebagian mufassir mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, laksanakan syariat Islam dengan secara utuh. Apa secara utuhnya? Rasulullah menyampaikan sejatinya orang muslim itu adalah orang yang tidak menyakiti muslim yang lain, orang yang selamat lisannya, badannya
untuk menyakiti orang lain. Jadi mafhum mukhalafahnya seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengaku sebagai orang yang muslim, janganlah sekali-kali mengumbar lisan untuk menyakiti muslim yang lain. Sekarang ini kan lagi ngetop. Sekarang ini kan lagi booming di medsos. Muslim satu menjelekkan muslim yang lain. Sebenarnya ayat ini mengarah ke sana. Kamu muslim, ya, mukmin, ya, laksanakan. Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Tidak pandang bulu apakah itu satu organisasi atau di luar organisasi, jangan kamu sakiti. Itu namanya udkhulu fis-silmi kafah. Masuk dalam ajaran Islam, masuk dalam syariat Islam, tetapi dengan secara utuh. Artinya apabila ada umat Islam mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi lisannya masih menyakiti sesama muslim, itu belum sempurna keimanannya. Jadi inilah sebagai peringatan bagi kita sekalian, ayat surat Al-Baqarah 208 ini untuk bisa mengamalkan. Kalau kita ingin menjadi orang yang sempurna keimanannya adalah melaksanakan syariat Islam dengan secara utuh. Jangan menyakiti orang lain. Sesama muslim kadang-kadang gontok-gontokan gara-gara beda akidah, beda organisasi. Maka di sini dilarang di dalam Islam. Maka di sini tafsirannya adalah ai fi jami'i syara'ihi, dalam arti kalau kita ini sebagai orang yang mukmin, laksanakan seluruh syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau kita mengikuti kepada Rasulullah, tentunya secara keseluruhan tidak akan bisa. Sebagian daripada sunnah-sunnah Rasul kita ikuti. Sebagaimana Rasulullah apabila disakiti oleh orang lain, maka Rasulullah akan memaafkan. Rasulullah lisannya tidak pernah menyakiti orang lain. Rasulullah selalu menjadi suri toladan kepada orang lain. Maka itulah yang dikatakan ay udkhulu fi syariatil Islam kafah. Masuklah di dalam Islam dengan membawa rahmatan lil alamin. Artinya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan ay tazyinuhu bitafriq. Janganlah sekali-kali kamu mengikuti ajakan-ajakan syaitan dengan cara apa? Memecah belah umat Islam. Memang umat Islam itu apabila menyangkut kepada hal-hal yang difahami itu mudah, Pak, diadu domba. Lihat saja negara-negara yang sekarang ini sedang konflik. Apa isunya? Syiah, Sunni. Mudah-mudahan Indonesia tidak terjadi. Ya, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sujud di Masjid Ijabah, masjid yang ada di dekat Masjid Nabawi di sana, yang terkenal dengan nama Masjid Ijabah, Rasulullah berdoa 3 permohonan. Yang pertama, Rasulullah minta, ya Allah, janganlah engkau laknat umatku sebagaimana engkau laknat umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala mengamini, amin. Artinya apa? Allah Ta'ala mengijabahi. Tidak ada umat Nabi Muhammad itu akan dihancur sebagaimana dihancurnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Artinya kalau ada banjiran ada, tapi sebagian, tidak keseluruhan. Karena itulah doanya Nabi Muhammad pada waktu di Masjid Ijabah. Yang kedua, Nabi Muhammad mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan Madinah ini tanah haram
berilah kemakmuran sebagaimana engkau mengijabahi doanya Nabi Ibrahim untuk menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan diberikan rizki yang melimpah. Diamini oleh Allah. Sampai sekarang apa saja di Madinah itu ada, dan Madinah itu daerah yang subur. Itulah berkat doanya Nabi Muhammad di Masjid Ijabah. Begitu permintaan ketiga, Allah tidak mengamini sampai Rasulullah sujud, dikira oleh sahabat meninggal dunia saat sujud. Lama sekali. Apa yang diminta? Ya Allah, persatukan umatku ya Allah. Jangan ada perpecah belahan. Jangan ada pecah belah di tengah-tengah umatku. Allah tidak mengamini. Nabi Muhammad terus mujahadah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, janganlah mencerai-berai umatku dengan gara-gara pemahaman agama yang berbeda. Allah tidak mengamini. Sampai lama sekali para sahabat menyangka Rasulullah wafat dalam keadaan sujud di Masjid Ijabah. Begitu lama sekali tidak diijabahi oleh Allah, Nabi Muhammad baru mengangkat Allahu Akbar, salam. Begitu salam, sahabat berkumpul. Ya Rasulullah, saya kira engkau meninggal dunia saat sujud. Apa yang diminta ya Rasulullah sampai begitu lama sujudnya? Rasulullah menyampaikan, saya di sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, minta agar umatku itu tidak dilaknat sebagaimana laknatnya umatnya Nabi Nuh dengan air banjir, dengan air bah. Dari bawah itu keluar sumberan, dari atas turun hujan, kemudian angin meniup untuk membuat ombak. Itulah umatnya Nabi Nuh. Allah Ta'ala mengamini. Begitu yang kedua, saya minta kota Madinah ini dijadikan kota, dijadikan daerah yang dimuliakan oleh Allah. Maka seringkali diucapkan dua tanah haram. Satu tanah haram dapat doanya Nabi Ibrahim, yakni Mekah. Yang satu dapat doanya Nabi Muhammad, Madinah. Kemudian diamini. Begitu saya minta yang ketiga, agar umatku ini tidak bercerai-berai di dalam masalah gara-gara masalah pemahaman agama. Allah tidak mengamini. Baru Rasulullah menyampaikan asbabul wurud hadis, sataftariku ala ummati ila 73 firqah. Bakal terjadi di tengah-tengah umatku perpecahan sampai 73 golongan. Sok hitung di Indonesia, mungkin sudah ada Pak. NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyadiyah, banyak lagi. Ada Islam air pasang, ada Islam air surut. Nggak tahu apa alirannya, padahal aliran itu cuma dua kan, aliran air sama aliran listrik saja. Ini alirannya banyak kali. Nah inilah kejadiannya. Jadi sudah diprediksi oleh Rasulullah, karena Allah tidak mengamini bakal terjadi perpecahan di tengah umatku. Alhamdulillah sekarang NU Muhammadiyah sudah tidak ada masalah lagi. Mau kunut, mau tidak kunut, mau 11, mau 23, terserah. Udah biasa-biasa saja. Orang NU-nya mengakui kadang-kadang sholat berjamaah dengan orang yang keyakinannya sholat tarawih itu 11, ikut 11 salam, lumayan dapat diskon. Biasanya 23. Tetapi suatu ketika orang Muhammadiyah sholat bersama dengan orang NU, alhamdulillah 23 ikut 23, tidak ada masalah. Nah akhir-akhir ini mulai ada trik-trik untuk memecahkan umat. Maka disinilah para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau mengikuti ayat ini, as-silmi aidinul Islam,
kafah itu secara keseluruhan, dalam arti tidak akan diartikan dengan secara letterlek masuklah dalam Islam dengan secara keseluruhan. Yang dipanggil itu kan munadanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masa belum Islam? Orang yang beriman ya sudah Islam. Nah, maka di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya tafsir daripada ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, dalam arti menyeluruh. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya setan itu musuh nyata kalian. Kata-kata aslim di sini adalah agama Islam. Jadi bagaimana? Wahai orang muslim, orang muslim adalah orang yang kehadirannya membuat orang-orang sekitarnya merasa damai. Itu yang dimaksud daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Tetapi ada sebagian para dai menyampaikan masuklah dalam Islam dengan secara keseluruhan. Wong sudah muslim kok masih disuruh masuk Islam. Dalam artian muslim yang mukmin, maaf saya katakan seperti itu, ada kalanya orang muslim belum iman. Nah, kalau orang sudah beriman berarti sudah muslim. Ya punten, mana muslim yang belum beriman? Ya banyak lah Pak. Bulan puasa belum puasa karena tidak mengimani bahwa puasa itu wajib. KTP-nya Islam, sholat belum. Kok ngenteni tua? Dikira orang kalau sudah tua tuh maka akan rajin ibadah. Oh, malah berkurang. Ya. Badannya pada sakit, matanya sudah mulai kabur. Akhirnya apa? Tambah blikiang. Kalau mau rajin ibadah ya dari muda. Nah, masih banyak. Karena apa? Kita sadari bahwa muslim di Indonesia ini bukan muslim secara keimanan belajar tentang syariat Islam, tetapi muslim warisan. Masih banyak kok. Bukan di daerah-daerah lain, daerah kita saja di Indramayu ngaku Islam, begitu ditanya, "Mak, berapa fardunya wudu?" Embuh, belum tahu. Ini muslim. Agamanya apa? Islam. Maka tidak heran ada orang dari barat ke Indonesia. Iya ya, orang Indonesia itu muslim semua, juga pada nakal-nakal. Ada copet ketangkap, agamanya Islam. Ada jambret ketangkap, agamanya Islam. Ya, karena mayoritas di Indonesia agamanya Islam. Coba ke Eropa Barat, ya mungkin agama lain, karena di sana mayoritas agama lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti tipu daya syaitan. Setan itu mempunyai keistimewaan tidak kelihatan, Pak. Allah Subhanahu wa taala pada waktu perintah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Banyak ulama-ulama yang menafsirkan syaitan, iblis itu tidak mau hormat kepada Nabi Adam karena tahu malaikat itu hormat kepada Nabi Adam karena di dalam tubuh Nabi Adam ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya malaikat itu hormat kepada Nabi Adam bukan kepada Nabi Adamnya, tetapi kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam beberapa kitab dijelaskan, la yazalu nuri yantakil, tidak berhenti-berhenti nur Muhammad itu berpindah-pindah
dari satu ke yang lain, dari rahim ke rahim yang lain, dari Nabi Adam pindah ke Ibu Hawa, dari Ibu Hawa turun ke Nabi Sis turun sampai Nabi Nuh turun lagi. Nah, baru sampai Nabi Ibrahim dibagi dua. Ada jalur dari istri tua, ada jalur dari istri muda. Ternyata di sini Nur Muhammad larinya melalui istri muda. Padahal kalau kita lihat ceritanya, bisanya Nabi Ibrahim itu nikah dengan Siti Hajar itu atas restu, atas perintah. Bahasa Indramayunya begini, Kang Ibrahim, saya kan dinikah oleh Nabi Ibrahim kan lama, saya sudah tidak ada harapan hamil. Kita baru saja pulang dari Mesir, itu dihadiahi oleh Raja Mesir seorang wanita masih muda. Barangkali Kang Ibrahim dari yang muda ini keluar anak, mangga Kang Ibrahim nikahi. Mandane Saradermayu kayak konon. Masya Allah. Begitu dinikahi oleh Nabi Ibrahim, ternyata benar tebakannya Siti Sarah hamil. Akhirnya Nabi Ibrahim sering main. Alasannya apa? Sarah, saya mau main ya ke Hajar karena Hajar sedang hamil. Mulai ada cemburu. Dalam bahasa Dermawi, iya kan mameteng dan ditiliki terus. Akhirnya sampai keluar anak yang pertama Nabi Ismail. Nah, disinilah Nur Muhammad jalurnya Nabi Ismail. Maka pernah malaikat itu menghadang Nur Muhammad dari jalur Nabi Musa, ternyata tidak ada. Adanya ada jalur dari Nabi Ismail. Maka kalau dilihat dari jalurnya Nabi Musa, Imran punya istri namanya Hannah. Siti Hannah ini pernah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, jadikan anak yang ada di dalam rahim kita ini satu muharrar. Kemudian di akhir ayat, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, kelak nanti keturunan dari jalur Nabi Ibrahim mohon jangan dipisahkan. Ternyata benar, turun dari Nabi Musa antara Nabi Muhammad keturunan jalur dari Nabi Ismail, Nabi Isa keturunan dari Nabi Musa, ini nantinya akan berdampingan. Kelak di akhir zaman, apabila sudah mendekati hari kiamat, Nabi Isa diturunkan ke muka bumi, dakwah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga doanya Hannah nanti akan terbukti. Janganlah engkau pisahkan keturunanku, baik dari jalur Nabi Isa atau jalur Nabi Musa atau jalur dari Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sementara ini yang sudah haji, yang sudah umroh, biasa kalau kita ziarah di makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 kuburan. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kuburannya sahabat Abu Bakar, karena sahabat Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu adalah mertua. Begitu menjelang wafatnya sahabat Umar, minta kepada Siti Aisyah untuk dikuburkan di sampingnya sahabat Abu Bakar. Nah, inilah yang menghalangi Nabi Isa dikubur ada di makomnya Rasulullah. Akhirnya Siti Aisyah dikuburkan di Baqi. Kemudian dalam cerita, dalam beberapa riwayat, kelak nanti kuburan yang ada di makomnya Rasulullah itu menjadi 4. Karena apa? Doanya Nabi
Hana tadi, u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, mohon kami dan keturunan kami jangan dipisahkan oleh tipu daya syaitan. Maka kelak kita ziarah ke Madinah nanti di makam Rasulullah itu, kita akan memberikan salam, satu kepada Nabi Muhammad, dua kepada sahabat Abu Bakar, tiga kepada sahabat Umar, yang keempatnya siapa? Assalamu alayka ya Isa ruhullah, untuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi kelak nanti kuburan 4 berjejer, walaupun itu tidak sama rata. Nabi Muhammad kemudian agak mundur sedikit, sahabat Abu Bakar mundur lagi, sahabat Umar, nanti terakhir itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa kalau waktu wafat itu bukan sebagai nabi, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa itu diangkat di langit yang paling lama. Nabi Isa kan baru umur 33 tahun, kemudian diangkat ke langit ke sana. Maka dengan demikian, hadirin sekalian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sudah mengingatkan kepada kita, andai kata lisan kita ini akan menjelekkan orang lain, ingatlah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kita ikuti tipu daya syaitan, sebab innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi kita sekalian. Tapi kelihatannya akhir-akhir ini bukan musuh, teman. Temannya syaitan. Kalau sudah berteman dengan syaitan tuh udah senengnya bukan main. Padahal Allah sudah menyampaikan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, ay tazyinuhu bitafriq. Apa sih ajakan setan itu? Setan itu biasanya menghiasi di dalam hati kita untuk memecah belahkan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya wajarlah. Ada seorang ulama mengatakan, kalau Islam, kalau Nabi Muhammad itu ada yang menghina, berarti pertanda Islam akan kuat di daerah itu, di negara itu. Itu ada yang mengatakan, saya baca dalam satu keterangan kitab. Ternyata bukti Presiden Prancis Nicolas Macron merasa malu, tujuannya untuk mengambil rakyatnya dari negara muslim yang ditahan sebagai misioner, begitu dibawa pulang ternyata sudah masuk Islam. Lantaran apa? Kagum terhadap umat Islam. Selama di penjara 4 tahun saya tidak pernah disentuh oleh lelaki, saya diperlakukan dengan baik. Inilah yang dinamakan kafah, yang dinamakan rahmatal lil alamin. Jadi benar Rasulullah mengatakan, kalau kamu tidak bisa berkata-kata baik, akan lebih baik mulut kita ini diam. Diibaratkan pada saat sekarang, kalau mulut kita ini tidak akan untuk membaca Al-Quran, tidak untuk membaca zikir, akan lebih baik mulut kita tutup dengan masker. Seakan-akan begitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktunya itu tinggal beberapa menit lagi, karena pada hari ini ya 52, jam 16.52 masuk waktu Isya. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kembali, ayat ini diturunkan oleh Abdullah ibn Salam dan teman-temannya. Pada waktu itu Abdullah ibn Salam seringkali mengagung-agungkan hari Sabtu, mengagung-agungkan hari Sabtu, sebagaimana zamannya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian banyak sekali di Indonesia ini yang muslim tapi belum mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya ya muslim ya mukmin, dalam artian kita melaksanakan syariat Islam,
kemudian kita imani bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah membawa syariat untuk kita sekalian ini benar-benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita laksanakan. Sebab yang namanya iman itu adalah tasdikun, iqrarun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Itu namanya mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga keimanan kita sehingga saat ajal tiba kita masih ditetapkan menjadi umat yang muslim dan umat yang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Maka bagi yang akan bertanya, isahnya lebih 56, artinya jam 7 kurang 4 menit. Kesempatan masih ada. Pak Haji Yus. Terima kasih. Itu pada saat Rasulullah berdoa di Masjid Ijabah itu diamini oleh Rasulullah untuk berupa suara atau wahyu atau apa? Terima kasih, Kiai. Terima kasih. Di sini dijelaskan di dalam satu hadis, amin itu maknanya adalah istajib du'aana. Jadi tidak merupakan Allah Ta'ala langsung mengamini, tidak. Allah Ta'ala tidak bertemu dengan Nabi Muhammad langsung, tidak. Tetapi maknanya diamini oleh Allah di sini, apa yang diminta oleh Rasulullah itu diijabahi oleh Allah. Maksudnya begitu. Itu namanya amin. Karena amin itu isinya adalah istajib du'aana. Mohon kepada Allah untuk diijabahi doa kita ini, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, ud'uni istajib lakum. Jadi maknanya amin itu istajib, artinya begitu minta Nabi Muhammad dikasih, itulah diijabahi, diamini oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bukan berbentuk suara, bukan berbentuk apa, tetapi di situ bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengiyakan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang belum ada ceritanya umat Nabi Muhammad itu dilaknat semuanya, tidak ada. Sebagian pulau di sana kena musim banjir, orangnya hanyut, tidak semua. Tidak sebagaimana zamannya Nabi Nuh, itu sampai total, kecuali orang-orang yang naik perahu saja. Baik, terima kasih. Haji, tentang turunnya ayat udhulu fis-silmi kafah, apakah itu sesuatu peristiwa di mana bercampur kan perpindahan millah Nabi Isa atau penganut Nasrani yang kacau kepada ajaran Nabi Muhammad, serta di situ juga masih hidup pelanjut Yahudi? Apakah itu karena saking rutnya atau ada korelasinya juga di zaman sekarang ini, saat ini, sehingga atau hanya untuk orang-orang yang mualaf dari nabi-nabi sebelumnya yang masih tersisa hidup? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan, ayat ini adalah diturunkan kepada Abdullah ibnu Salam, di mana dia melaksanakan, sudah masuk Islam tetapi masih ada hal-hal yang dilakukan dari luar Islam. Satu itu. Yang kedua, ada ulama yang menafsirkan ayat ini menggambarkan kita kembali kepada tujuan daripada Islam itu sendiri. Islam itu adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad syariatnya untuk rahmatal lil alamin.
Dalam arti apa? Ada sebagian keterangan di sini dikatakan bahwa muslim adalah orang yang hadirnya membuat orang-orang di sekitarnya merasa damai, tak terganggu oleh kekerasan ucapan dan tangannya. Itulah tujuan daripada ayat ini. Jadi bagaimana akan mengait-kaitkannya kalau di Indramayu dengan teman-teman kita yang masih senang nyuguh, masih senang apa tuh di kuburan-kuburan itu apa namanya ya, unjungan, itu juga bisa ya. Itu belum kafah, belum kafah ya. Tapi kita ambil positifnya saja. Kalau unjungannya ke kuburan tahlil mendoakan, ya itu positif namanya. Tapi kalau di kuburan ditanggap apa namanya ada sandiwara, ya itu yang perlu diluruskan. Kemudian dibawakan dengan kejadian-kejadian sekarang. Ada umat Islam tetangganya sendiri tidak merasa aman. Nah itu juga bisa masuk ke arah sana. Artinya kalau kita ini merasa sebagai orang muslim, mari kita laksanakan. Sejatinya umat Islam adalah orang yang membuat aman tetangganya dari ucapan, tangan, perilaku. Itulah sejatinya muslim. Artinya apa? Ini untuk kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ini belum sampai seperti itu, berarti kita ini muslimnya belum kafah. Terima kasih. Alhamdulillah. Masih ada waktu, barangkali ini hitung-hitung tukar pikir. Monggo. Yang jadi pertanyaan, apakah boleh orang yang tidak bersuci atau mempunyai hadas membaca Al-Quran lewat HP? Barangkali itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini pernah dibawa ke Bahsul Masail. Bagaimanakah handphone yang ada bisa mendownload Al-Quran lengkap? Apakah handphone itu boleh dibawa ke toilet? Apakah kalau waktu dibaca itu sama dengan membaca Al-Quran? Sekarang begini, mushaf adalah satu kertas yang ditulis, disusun dengan susunan Al-Quran. Itu namanya mushaf. Al-Quran itu adalah firman Allah yang terdapat di dalam beberapa surat yang kemudian pada waktu zamannya sahabat Utsman dikumpulkan menjadi satu. Maka kalau Al-Quran yang ada ini namanya mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Tapi kalau Bapak menulis Al-Quran di atas kertas, itulah tulisan Al-Quran. Maka satu, bagi orang yang tidak punya wudhu. Dua, orang yang sedang punya hadas besar. Tiga, wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Itu haram menyentuhnya, walaupun selembar kertas tulisan, walaupun sedikit kertas tulisan, itu haram disentuhnya. Maka bagaimanakah di dalam handphone? Karena itu bentuknya elektronik, maka ada ulama yang mengatakan apabila handphone itu di dalamnya ada Al-Quran, maka haram dibawa ke toilet. Karena apa? Ada bentuk tulisan Al-Qurannya, bahkan gambar Al-Quran utuh. Jadi kita tidak mudah untuk mendownload Al-Quran itu kalau untuk tidak dibutuhkan sama sekali. Kalau dibutuhkan boleh-boleh saja, tapi jangan sekali-kali dibawa ke toilet. Nah, kemudian bagaimana hukum membacanya? Yang namanya membaca Al-Quran yaitu orang yang melihat, itu namanya membaca. Kalau tidak melihat, namanya hafalan Al-Quran. Maka di sana ada istilah bil ghaib bin nazar.
Ada yang hafalan, tetapi menurut sahabat Umar menyatakan, sahabat Ali menyatakan membaca Al-Quran hafal dengan melihat Al-Quran itu lebih baik daripada orang yang hafal tapi tidak melihat Al-Quran. Jadi melebar ke sana. Jadi kesimpulannya apa? Kalau bisa mau di mana sih kita ini membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran kan syaratnya harus suci dari hadas. Handphone itu dibawa, apakah kita selalu suci? Tidak, tentunya. Khawatirnya itu termasuk orang yang menyia-nyiakan Al-Quran. Memang zaman sekarang ini mau cari apa saja di Google itu ketemu, Pak. Mau cari bab waris juga ada. Saya mencari kadang-kadang nama kitab itu cari di handphone itu ketemu, Pak. Nggak tahu. Alim sekali Google itu. Tanya apa saja ada. Masya Allah. Jadi itulah sekedar untuk ini saja. Barangkali bisa, mohonlah dijauhkan. Tapi apabila butuh, mendadak pada waktu itu kita download juga bisa kok. Misalkan kita di tempat yang jauh dengan masjid, dengan Al-Quran, kemudian kita akan baca Al-Quran, boleh mendadak pada waktu itu juga download, bisa ketemu. Baik, terima kasih. Makasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa ufawwidu amri ilallah. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ببركة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبجاه الفاتحة يسر أمورنا يا الله وحصل مقاصدنا واقض ديوننا واشف مرضانا اللهم يا مخول الأخوال خوil خالنا إلى أحسن الحال اللهم يا كاثر النوال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأفعال اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا من خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.